sebenarnya harga CPO itu tidak menurun, Tidak tetapi turun, betul. banyak pengusaha itu yang banyak pembeli-pembeli CPO itu kemudian tidak melakukan pembelian. Ya harapan kami itu sebenarnya oke, silakan pemerintah mengatur ekspor, tetapi jangan mengorbankan petani sawit. Kalau dibilang urgent itu saya kira sangat urgent karena produktivitas kita kan sangat rendah ya, sehingga memang dibutuhkan percepatan untuk melakukan PSR tadi. Kami melihatnya memang pemerintah itu mesti memperhatikan di hulu juga, di hulu tadi yang produktivitas di petani sawit ya. Jadi tidak hanya kebijakan di hilirnya dengan menaikkan misalnya dari B40 ke B50, tetapi pemerintah juga mesti memperhatikan hulu. Hulu misalnya tadi PSR itu mesti dipercepat. Pras, ini menarik nih Pras. B50 sebentar lagi mau berjalan di bulan Juli nanti, tapi pemerintah sudah melaksanakan kebijakan satu pintu untuk ekspor dari batu bara, terus aluminium juga sampai ke kelapa sawit juga. Nah, ini langkah-langkah ini sudah berjalan atau mungkin udah sampai ke bawah belum ya? Apakah itu akan menguntungkan petani, terutama petani dulu nih, kita dari akar rumput dulu nih. Kira-kira apakah udah sejalan, udah terinformasi dengan baik? Gimana ya kira-kira Pras menurut Pras? Berarti lebih dikaitkan kalau misalnya dengan CPO-nya sendiri ya, kelapa sawit ya, memang masih menjadi unggulan untuk ekspor Indonesia, menjadi penyumbang juga untuk pendapatan negara dari sisi devisa ya, apalagi dengan ada kebijakan tadi eksportasi untuk satu pintu melalui BUMN. Nah, untuk membahasnya nih Mo, kan sudah hadir nih di studio kita nih ada Pak Sabarudin, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit begitu. Kita langsung tanya aja nih sama yang bersangkutan. Kita gaskan aja yuk sekarang yuk. Halo Pak Sabar, apa kabar? Ya, Mas, selamat Halo, selamat datang di beranda kita yang sangat luar biasa ini. Terima kasih Mas, terima kasih. Terima kasih juga atas kehadirannya. Tadi kalau misalnya Momo sudah sampaikan begitu bahwa ada kebijakan satu pintu begitu ya untuk eksportasi produk-produk komoditas andalan Indonesia termasuk CPO di dalamnya kelapa sawit. Nah, bagaimana pandangan dari Serikat Petani lah menyikapi kebijakan pemerintah? Selain nanti kita akan bahas lebih jauh juga terkait dengan B50 begitu ya, B50 begitu yang akan kita lakukan juga. Gimana Pak Sabar? Ya, terima kasih. Memang kelapa sawit CPO menjadi Indonesia menjadi nomor 1 saat ini, dan tentunya itu ada kelompok petani di dalamnya yang menjadi yang memproduksi CPO itu atau yang menguasai kelapa sawit kita. Ada sekitar 40% perkebunan sawit itu dikuasai oleh petani sawit rakyat. Ini cukup besar, sehingga memang setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sudah pasti akan berdampak ke 40% di petani sawit itu. Contoh kemarin, tadi sudah dibahas bahwa pemerintah saat ini mulai kemarin 1 Juni itu sudah transisi kita, sudah transisi untuk ekspor satu pintu melalui Danantara Sumber Daya Indonesia, atau itu ekspor ke depan itu akan melalui pemerintah. Nah, ini dampaknya itu sudah terasa di petani-petani sawit seluruh Indonesia. Ini silakan, ini bisa dicek harga tandan buah segar atau TBS petani sawit itu sudah jatuh pada saat mulai diumumkan kebijakan ekspor satu pintu melalui pemerintah. 5 jam kemudian harga TBS turun. Turun dari sekitar Rp1.000 sampai Rp1.500. Itu dalam waktu 5 hari kami menghitung itu ada penurunan sampai Rp1.500 per kilogram. Dari sebelumnya harga rata-rata sebelum pengumuman kebijakan dari pemerintah itu kisaran Rp3.800 sampai Rp4.000 per kilogram di beberapa daerah, terutama di Sumatera itu sudah menembus Rp4.000. Nah, sekarang turun Rp1.500. Memang sekarang itu karena pemerintah kemarin itu sangat juga aktif untuk melihat persoalan di petani sawit. Kami sudah melakukan 2 kali rapat dengan Wakil Menteri Pertanian untuk kemudian bagaimana menormalkan harga tandan buah segar di tingkat petani. Dan
Meskipun begitu, hanya kenaikan sampai hari ini baru sekitar Rp300 per kilogram. Jadi masih ada selisih, masih ada selisih dan dengan kebijakan DSI ini tentunya saat ini yang dikorbankan itu adalah atau yang terkena dampak di awal ini adalah petani sawit. Itu kami menghitung kerugian petani sawit tiap hari itu sekitar 200 miliar sampai 300 miliar. Per hari untuk petani-petani seluruh Indonesia. Wow. Tapi saya penasaran nih, yang membuat harga itu turun sebenarnya apa yang selain misalkan dari kemarin pengumuman dari pemerintah sejak 5 hari akhirnya turun. Tapi sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama harga terus turun? Apakah emang dari dampak pasarnya sendiri komoditas sedang emang lagi berkurang atau emang ada dampak lain yang disebabkan sentimen lain? Nah, ini yang kita juga sangat mencari informasi dan rapat kedua kemarin di Kementerian Pertanian. Jadi semua asosiasi dari pengusaha kemudian eksportir itu ditanya yang terjadi seperti apa. Nah, salah satunya adalah mungkin ini karena kebijakan itu belum terinformasi dengan merata di semua di semua pelaku-pelaku industri sawit, sehingga perusahaan-perusahaan itu kemudian menurunkan pembelian tandan buah segar di petani sawit. Tapi kami melihat bahwa harga CPO sebenarnya pada saat kebijakan ini masih di awal-awal itu harga CPO tetap pada angka sebelum pengumuman kebijakan itu. Jadi sebenarnya harga CPO itu tidak menurun, tetapi banyak pengusaha itu yang banyak pembeli-pembeli CPO itu kemudian tidak melakukan pembelian atau istilahnya banyak, misalnya kita mengacu di perdagangan CPO di KPBN, di PTPN ya, KPBN PTPN banyak CPO yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan sawit itu istilahnya withdraw atau WD, jadi tidak dibeli. Dan itu kenapa? Nah, ini yang kami sebenarnya kalau petani sawit itu kan ini kurang paham ya, kurang tahu sampai WD itu kenapa. Tapi di kami itu hanya menyediakan TBS kemudian dijual di pabrik. Nah, dampaknya itu tadi dengan kebijakan ekspor satu pintu kemudian harga turun. Oh, itu dia. Tapi sebenarnya dari kalangan petani kelapa sawit sendiri dengan melihat kebijakan satu pintu yang digaungkan oleh pemerintah seperti apa? Apakah mendukung atau mungkin ada masukan lain? Kalau kami sebenarnya di petani sawit itu tentunya akan khawatir karena banyak dulu di zaman Orde Baru dulu ada kebijakan serupa, misalnya di cengkeh misalnya. Itu kemudian banyak petani-petani menebang cengkehnya karena harga jatuh, karena diatur satu pintu oleh pemerintah. Nah, yang kita khawatirkan jangan sampai dengan kebijakan di DSI itu kemudian tercipta monopoli pasar. Monopoli kan kalau monopoli itu tidak ada persaingan dan harga akan diatur oleh satu pihak. Kapanpun dia akan bisa mengatur itu dan tentunya nilai tawar itu tidak akan kompetitif ya, kompetitif di dalam proses perdagangan CPO, dan yang kita khawatirkan tentunya harga CPO akan rendah karena komponen utama untuk menentukan harga tandan buah segar petani itu adalah harga CPO. Meskipun tidak turun sebenarnya di pasaran global sendiri ya. Kita berharap dengan kebijakan ekspor satu pintu ini pemerintah cukup menjadi, sebenarnya kita ingin menyampaikan ke pemerintah bahwa dengan DSI pemerintah cukup menjadi regulator melalui sistem informasi, melalui AI, melalui karena hanya pintu saja begitu. Ya, artinya pemerintah mungkin dengan DSI hanya memantau proses perdagangan transaksi berjalan. Karena salah satu alasan utama dan pemerintah itu karena underinvoicing. Jadi mungkin dengan DSI pemerintah cukup menjadi pengawas sebagai regulator untuk kemudian memantau
proses perdagangan mencatat Iya. setiap proses Berapa sih yang perdagangan. diekspor, Iya. kemudian pendapatan yang dihasilkan sama atau tidak begitu kan ya? Betul, Yang betul. Oke. Nah itu yang selalu dipermasalahkan oleh pemerintah Iya, kan. Di itu sini dia. laporannya berapa, di sono berapa. Nah, Itu yang itu. perbedaan itu. Tapi kalau misalkan dari pandangan Bapak sendiri nih, atau dari kalangan petani kelapa sawit yang membuat permainan harga itu, emang dari kalangan distributor kah atau kalangan lain yang mungkin sudah menyebabkan harga ada praktik-praktikan dari inflation ini? Kalau sejauh ini tentunya kami dari Asosiasi Petani tidak memantau sejauh Betul. ini ya proses perdagangan Karena masuk di tingkat CPO-nya. mungkin level menengahnya ya pada saat perusahaan. Tetapi yang kami soroti memang ada juga perusahaan-perusahaan yang kemudian itu tidak mau membuka harga jual CPO-nya. Karena jadi begini, proses penetapan harga TBS itu dilakukan di tiap provinsi. Oke. Nah, kemudian melalui Dinas Perkebunan dibuat rapat tertentu penetapan harga tandan buah segar. Kemudian perusahaan-perusahaan diminta untuk menyerahkan invoice penjualan CPO masing-masing. Iya. Dari penjualan, misalnya dari satu provinsi ada sekitar 300-an perusahaan yang menjual, yang memproduksi dan menjual CPO, dan itu akan dimintai. Kemudian akan dirata-ratakan, itu akan menjadi penentuan perhitungan harga TBS tadi. Nah, memang banyak juga perusahaan yang kemudian itu malas-malasan untuk menyerahkan invoice itu ke pemerintah, dan ini menjadi isu dari dulu sebenarnya. Oke, harapan dari petaninya sendiri untuk kelapa sawit bagaimana ke depan? Mengingat nanti ada satu pintu, kemudian nanti mungkin ada harga ataupun transaksi yang mungkin bisa lebih tercapture ya, dikawal dengan baik begitu oleh pemerintah. Karena kan ini kaitannya dengan harga TBS, dan TBS sudah mulai beranjak naik lagi nih. Nah, harapannya dengan adanya kebijakan ini ke petani itu apa sih begitu? Semoga tidak berdampak lebih jauh sih kalau saya harapannya juga nih. Pak Sabah. Iya, harapan kami itu sebenarnya oke, silakan pemerintah mengatur ekspor, tetapi jangan mengorbankan petani sawit. Misalnya dengan pengaturan ekspor CPO ini, kemudian ke depan itu harga TBS petani sawit itu tidak kompetitif atau tidak mengikuti kenaikan harga CPO di pasar dunia. Ya. Tentunya kita akan ketinggalan. Malaysia saat ini harga tandan buah segarnya cukup tinggi dibandingkan Indonesia misalnya. Ini kan menjadi kerugian kita di petani sawit, dan ini penting. Harga TBS itu penting. Kami menghitung HPP di petani sawit itu sekitar 2.500 ke atas. Kalau di bawah 2.500 sebenarnya petani sawit itu sudah rugi atau impas lah. Sama harga TBS akan menentukan soal pengelolaan perawatan kebun petani-petani. Ada 4,7 juta hektar yang dikuasai oleh petani. Kalau harga itu tidak bagus, maka pemupukan mungkin akan dinomorduakan oleh petani-petani sawit. Akibatnya apa? Akibatnya produktivitas itu akan menurun. Sementara pemerintah kita itu menargetkan 2045 kita Indonesia menargetkan produksi CPO sekitar 100 juta ton per tahun. Hari ini masih 50 juta ton. Juta ton, dan ini juga penting karena nanti pemerintah di 1 Juli nanti akan memulai kebijakan B50. Jadi B50 itu membutuhkan bahan baku yang cukup besar. Kalau B40, B45 saat ini kan di angka 15 juta ton. Untuk B50 itu membutuhkan sekitar 19 sampai 20 juta ton. Dan ini kita membutuhkan kenaikan produktivitas di petani sawit tentunya. Tapi sejauh ini kalau misalkan langkah yang dilakukan oleh mungkin dari pemerintah kepada petani kelapa sawit sendiri, implementasinya udah sejauh apa dari pemerintah untuk mengembangkan untuk meningkatkan produksi dari kelapa sawit sendiri sampai sejauh ini? Ya, kalau dibilang pemerintah untuk mendukung produktivitas itu kan memang dari dulu pemerintah punya satu program utama ya, yaitu
program peremajaan sawit rakyat. Jadi pemerintah mulai dari 2015 lalu menargetkan ada sekitar 2,7 juta hektar milik petani akan diremajakan melalui program PSR tadi dengan target produktivitas akan meningkat. Jadi persoalan sekarang itu memang untuk di petani sawit itu persoalan produktivitas yang rendah dibandingkan dengan perusahaan. Kalau perusahaan rata-rata produksi tandan buah segar per hektar per tahun sekitar 25 sampai 30 ton atau sekitar 3 sampai 4 ton CPO per hektar ya. Nah, di petani saat ini kita menghitung khusus di anggota saya misalnya itu di SPKS hanya di angka 14 ton per hektar per tahun. Jadi cukup timpang ini, cukup jauh ya perbedaan produktivitasnya di petani sawit sehingga diharapkan memang dengan adanya PSR tadi, program PSR dari pemerintah yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan, di mana pemerintah menyediakan 60 juta per hektar untuk petani dan satu petani maksimal mendapatkan bantuan 4 hektar. 4 hektar, dengan nilai 60 juta per hektar tadi. Nah, ini menarik kalau kita bicara dengan program B50 tadi ada kebutuhan produktivitas yang harusnya meningkat. Begitu untuk pasokan kelapa sawit ataupun CPO di sana. Nah, kondisi real saat ini dari mungkin di tingkat petani rakyat begitu untuk pohon-pohon kelapa sawitnya sendiri itu bagaimana? Seberapa urgent kita harus melakukan segera replanting sendiri begitu di sana? Kalau dibilang urgent itu saya kira sangat urgent karena produktivitas kita kan sangat rendah ya, sehingga memang dibutuhkan percepatan untuk melakukan PSR tadi. Karena PSR itu menargetkan untuk produktivitasnya bisa menyamai perusahaan. Jadi bisa 25 ton per hektar per tahun. Itu cukup tinggi dan kalau capai segitu saya kira kesejahteraan petani sawit juga meningkat karena penghasilannya akan meningkat juga ya. Tapi memang yang menjadi kendala itu program PSR dari 2015 itu memang ini kurang tercapai. Jadi pemerintah memang menyediakan sekitar 10 triliun per tahun. Jadi target per tahun sekitar 10 triliun. Tapi yang terserap hanya sekitar 20% sampai 30% per tahun. Nah itu kenapa? Jadi memang masih ada PR juga. Masih saya kira banyak, kalau misalnya bicara PSR itu banyak kendala di lapangan ya. Di lapangan itu misalnya soal memang banyak petani kita yang membutuhkan PSR itu juga dalam kawasan hutan. Itu satu. Yang kedua, banyak juga petani-petani sawit kita itu yang belum punya kelembagaan misalnya, belum punya koperasi karena syarat untuk mendapatkan PSR tadi ya dia harus punya kelembagaan dalam bentuk koperasi, kelompok tani ataupun gapoktan itu dimungkinkan. Yang ketiga itu memang petani sawit itu khawatir, banyak petani sawit khawatir ketika mengikuti PSR tadi ini kan akan ditebang pohon sawitnya. Jadi selama 3 tahun sebelum menghasilkan itu, petani itu khawatir mau makan apa selama 3 tahun itu. Prosesnya berarti. Prosesnya. Pemerintah menyediakan 60 juta, tapi itu untuk penanaman ulang kelapa sawit mulai dari penumbangan, kemudian pupuk, bibit, sampai perawatan sampai menghasilkan di 3 tahun itu. Berarti nggak bisa ujuk-ujuk ya kita untuk dari pemerintah untuk melakukan replanting kembali ya. Betul. Harus ada beberapa langkah dan tahapan lagi. Betul. Memang pemerintah perlu memprakondisi atau penyiapan petani-petani yang akan melakukan PSR tadi. Nah ini kita harapkan pemerintah ke depan itu juga masuk tidak hanya langsung melakukan PSR, tetapi juga bagaimana pemerintah mengurusin pra-PSR maksudnya untuk pengusulannya itu dibantu oleh pemerintah juga. Nah, saat ini memang kami karena ini urgennya PSR, kami dari SPKS itu mengusulkan untuk
kenaikan dana PSR dari 60 juta menjadi 90 juta atau 100 juta. Kami di Asosiasi Petani sepakat sebenarnya ingin mengusulkan ke pemerintah bahwa dana PSR itu dinaikkan. Karena kenapa dinaikkan? Ini untuk menjamin biaya hidup. Yang tadi itu ya, proses penebangannya. Biaya hidup untuk pangan selama 3 tahun ya. Selama 3 tahun didukung, dan saya kira permintaan ini juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berlebihan karena dana PSR itu kan bersumber dari pungutan ekspor. Iya. Nah, pungutan ekspor sekarang 12,5%, itu besar. Jadi pungutan ekspor itu yang kena imbasnya juga adalah petani sawit, karena setiap kenaikan 1% petani pungutan ekspor itu, hitungan beberapa ahli itu menemukan sekitar 350 rupiah per kilo. Tekanannya, penurunan. Jadi setiap 1%. Kemarin 30 April kan pemerintah menaikkannya dari 10% menjadi 12,5%. Jadi ada penurunan harga sekitar 800 rupiah di situ. Langsung turun. Berdampak langsung turun. Langsung turun. Karena setiap beban yang ditekan oleh pemerintah itu melalui pajak ataupun pungutan ekspor itu langsung pass-through ya. Nggak mungkin ini ke perusahaan, Pak. Selalu dibebankan ke paling sumbernya. Dari bagian hulunya ya. Iya. Ini saya juga penasaran nih, kalau misalkan B50 atau B50 udah berhasil dijalankan oleh pemerintah dari 1 Juli nanti, tapi gimana dengan DMO nanti? Dengan persiapan, apalagi kan B50 tadi kan membutuhkan produktivitas yang sangat besar dari segi kelapa sawitnya. Itu gimana dari kalangan petani sawit sendiri udah untuk mengantisipasi dampak yang mungkin akan terjadi ya karena perubahan produktivitas yang harus dilakukan. Berarti kebutuhan nasional bertambah lagi. Udah ada langkah tertentu nggak dari kalangan petani sawit sendiri? Nah, ini soal B50, ini biodiesel. Biodiesel ini dari kami sendiri, dari petani, ini memang kita menyarankan pemerintah itu untuk melakukan evaluasi sebenarnya. Tidak terburu-buru untuk kemudian menaikkan ke B50. Memang ini penting, biodiesel itu penting karena ini akan menyerap CPO kita sebagai pasar CPO kita. Tetapi kan B50 ini juga didukung oleh pungutan ekspor. Artinya B50 jalan itu mesti ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Tadi misalnya untuk menyiapkan B50, pemerintah itu menaikkan pungutan ekspor 12,5%. Itu kan cukup tinggi ya, dan menekan harga TBS petani sawit. Itu sudah terjadi dari 2015. Nah, ini pemerintah kemudian harusnya itu melakukan evaluasi. Satu, apakah program B50 ini juga berkontribusi pada kesejahteraan petani sawit. Jadi kami di SPKS itu mencoba untuk mengecek perusahaan-perusahaan yang terlibat atau terkait dengan B50 atau dulu B35, B40, B45, sekarang B50, ternyata mereka tidak melakukan kemitraan secara langsung dengan petani-petani atau koperasi-koperasi. Kami mengecek di Riau misalnya, di 5 kabupaten, di Siak, di Kampar, kemudian Pelalawan, di Siak tadi ya ada 4. Itu kami menemukan perusahaan-perusahaan itu tidak melakukan kemitraan. Artinya apa? Kalau misalnya itu tidak terjadi kemitraan, maka harga tandan buah segar itu, harga TBS itu sangat rendah di level petani, karena petani sawit itu mesti menjual sawitnya itu atau buah sawitnya itu ke tengkulak. Penadahnya begitu ya? Iya, penadah. Penadah. Pengepul lah kalau bisa. Ya, pengepul, ram ataupun inilah. Dan itu kami hitung-hitung ada kerugian petani di situ. Jadi ada kerugian sekitar 30% dari harga yang seharusnya diterima oleh petani. Lebih murah lah ya. Lebih murah. Lebih murah. Ya, itu yang seharusnya pemerintah juga memperhatikan itu, bahwa perusahaan-perusahaan yang mendapatkan subsidi biodiesel itu juga mesti memperhatikan petani-petani yang di bawah.
Karena petani sawit itu tulang punggung sawit nasional juga. Karena tadi 40% menguasai kebun sawit ya. Nah, jadi sebagai informasi, subsidi biodiesel itu dari 2015 sampai sekarang itu 90% dari pungutan ekspor. Pungutan ekspor itu kira-kira sekitar 40 triliun sampai 50 triliun per tahun. Itu cukup besar. Jadi kalau 90%, maka itu sekitar 40 triliun per tahun itu hanya untuk perusahaan-perusahaan di biodiesel. Nah, kita berpesan ke pemerintah, karena pungutan ekspor ini juga mempengaruhi harga TBS, maka sudah selayaknya misalnya tadi peremajaan sawit rakyat itu diperhatikan dengan menaikkan dukungan untuk pendanaan di PSR. Nah, yang kedua yang mesti dievaluasi soal bahan baku. Bahan baku apakah dengan B50 sekarang, dengan produksi kita sekarang ini cukup dengan untuk bahan bakunya B50. Karena kalau misalnya ini sekarang, kalau misalnya itu tidak cukup, maka itu akan mengganggu pangan kita. Harusnya untuk pangan dan itu akan dialihkan di B50 misalnya. Nah, dampaknya ya bisa itu mungkin akan ada kenaikan, ada kekurangan stok untuk pangan, terutama minyak gorengnya. Nah, itu dia. Supaya tidak terjadi tarik menarik lah kalau kita bicara kepentingan B50, kan minyak goreng juga kita butuh. Nah, ini dari tingkat petani sendiri, apa sih yang dilihat begitu selama ini tarikan yang kuat tuh ke arah mana? Apakah masih minyak goreng atau memang dari sisi petani hanya menjual saja begitu TBS ke perusahaan, nanti perusahaan saja yang menentukan nih, akankah nanti diarahkan ke memang untuk B50 kah atau mungkin dari untuk yang minyak gorengnya gitu. Kalau petani memang itu tidak tahu ya. Jadi TBS-nya itu kan hanya dijual di perusahaan mengolahnya dan kemana CPO itu, apakah untuk minyak goreng ataupun untuk biodiesel itu kita nggak tahu arahnya kemana ya. Tetapi sekarang ini tren untuk kebutuhan dalam negeri itu yang paling besar itu adalah biodiesel, program biodiesel. Karena dari B20 sampai B50 itu cukup besar. Kalau minyak goreng kan hanya sekitar 3 juta sampai 4 juta ton ya per tahun ya. Tapi kalau biodiesel ini naik terus. Bahkan B50 itu bisa mencapai 19 juta ton tadi. Artinya sudah ada dorongan dari pemerintah, entah mungkin dari pemerintah daerah juga untuk mendorong petani lokal juga untuk meningkatkan produksinya itu sendiri ya. Kalau misalkan ini berjalan dengan baik, kira-kira harapan dari SPKS dengan tindakan atau kebijakan pemerintah untuk menekankan B50 sendiri dalam waktu dekat ini seperti apa, Mas Sabar? Ya, kalau kami melihatnya memang pemerintah itu mesti memperhatikan di hulu juga, di hulu tadi yang produktivitas di petani sawit ya. Jadi tidak hanya kebijakan di hilirnya dengan menaikkan misalnya dari B40 ke B50, tetapi pemerintah juga mesti memperhatikan hulu. Hulu misalnya tadi PSR itu mesti dipercepat di petani-petani sawit. Dan harapan kita dengan adanya biodiesel ini tidak hanya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar dong. Ini mesti juga kebijakan biodiesel ini juga mesti dirasakan nilai tambahnya di petani-petani sawit. Misalnya ke depan perusahaan-perusahaan yang dimandatorikan untuk yang bermain di biodiesel itu mesti punya kemitraan yang jelas dengan petani-petani sawit. Nah, ini karena begini, masalah sekarang itu masalah kemitraan. Kemarin itu dengan kebijakan ekspor satu pintu yang terkena dampak itu kan petani-petani yang tidak memiliki kemitraan dengan perusahaan. Jadi yang hanya menjual sendiri-sendiri. Akibatnya ketika ada kebijakan seperti ini, perusahaan itu langsung menurunkan TBS. Mereka tidak punya MOU kemitraan ya yang mengikat antara perusahaan dengan koperasi ataupun seperti biasa ya petani. Sehingga memang momentumnya sekarang bahwa dengan B50 pemerintah punya alasan untuk kemudian mewajibkan perusahaan-perusahaan tadi
perusahaan-perusahaan tadi untuk kemudian mempercepat proses kemitraan di Bentuk bawah. kemitraannya apa sih membedakan antara mitra petani dengan perusahaan dan dengan yang tidak bermitra sih? Nah, Pak Sabar pengen tahu nih. Ya, memang di petani sawit itu kan ada dua, memang secara umum ada dua ya. Secara umum ada petani plasma, ada petani swadaya. Jadi swadaya itu dia dari awal itu membuka lahan sendiri tanpa bantuan dari pemerintah, kemudian menanam sendiri, kemudian sudah menjadi kebun sawit, jualnya itu sendiri-sendiri juga. Meskipun di beberapa tempat misalnya mereka kemudian punya koperasi kelompok sendiri, tetapi mayoritas memang petani-petani swadaya ini tidak punya ikatan dengan perusahaan. Memang sekarang pemerintah itu punya punya peraturan Menteri Pertanian untuk mengatur penjualan TBS petani, baik itu petani plasma maupun petani swadaya. Tetapi yang menjadi PR sekarang kita itu adalah banyak daerah itu yang belum membuat peraturan gubernur untuk pembelian harga sawit untuk petani swadaya. Harusnya itu dilakukan. Kayak contoh misalnya Rio itu sudah punya harga kemitraan dan harga non kemitraan. Petani swadaya. Petani swadaya. Jadi sudah dibuat dalam peraturan gubernur Riau untuk pembelian tandan buah segar bagi petani plasma, kemudian petani swadaya. Menarik ya, berarti banyak pekerjaan rumah yang dilakukan pemerintah nih ya sampai saat ini ya. Langkah-langkah yang harus diperhatikan di mana nggak hanya program ini mensejahterakan program besar, tapi juga sampai dengan ke petani juga. Betul. Itu dia. Karena kan sumber utama memang dari CPO produktivitas dan produk-produk turunannya adalah memang dari petaninya sendiri, begitu ya. TBS-nya, tandan buah segar yang diolah jadi berbagai produk turunan, dan semoga nanti juga ya pemerintah juga akan lebih fokus lagi, lebih memperhatikan lagi tadi bagaimana pendanaan, pembiayaan dan lain-lain itu menjadi hal yang dibutuhkan ternyata oleh petani rakyat terutama, begitu yang tadi sekitar 40% ya dari sisi komposisinya. Baik, itu dia dan juga sobat investor, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Sabarudin, Ketua Umum dari Serikat Petani Kelapa Sawit, begitu, karena memang yang perlu adalah kolaborasi juga, saling mendukung untuk program B50 maupun kebijakan satu pintu. Karena kan semua tujuannya sepertinya baik, yang tinggal nanti pada saat implementasinya di lapangan saja, begitu. Sehingga ada keadilan di sana, begitu. Baik Pak Sabarudin, terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan, begitu ya. Terima kasih banyak Pak Sabarudin.